Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Putra. NIM saya 2892050074. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Perpajakan 1. Dosen pengampunya Ibu Iis Dewi Herawati, S.E, M.AK, Universitas Panjasakti, Bekasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari tugas UTS Perpajakan 1. Oke. Ya, yang pertama, PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah ajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21. Yang pertama, menerima penghasilan kena pajak, antara lain pegawai tetap, penerima pensiun berskala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp4.500.000, bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Per 16 atau PJ atau 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah golongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Per 16 atau PJ atau 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Tarif potongan PPh pasal 21. PPh pasal 21 juga memberlakukan sistem yang namanya tarif potongan. Bagi kita yang mempunyai penghasilan hingga 50 juta, maka penghasilan kita akan dipotong sebesar 5%. Sedangkan jika penghasilan berada pada rank 50 sampai 250 juta dan 250 sampai 500 juta, maka kita akan dikenakan potongan pajak sebesar 15% dan 25%. Berbeda jika penghasilan kita telah melebihi 500 juta, maka potongan pajaknya bisa mencapai 30%. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang UU Pajak Penghasilan yang berlaku di tahun 2019 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak merupakan pegawai tetap dan seorang yang menerima pensiun berskala maka akan dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Sedangkan untuk pegawai sebagaimana dimuat dalam peraturan Dirjen Pajak, yaitu dikenakan tarif sebesar 50% dari penghasilan kena pajak dari jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Seperti yang termuat dalam PPh pasal 21, bahwa penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Sedangkan menurut Dirjen Pajak, penghasilan tidak kena pajak merupakan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan wajib pajak dan keluarga dalam kurun waktu 1 tahun. Wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilannya sama dengan atau tidak lebih dari Rp54 juta. Yang kedua, dengan objek penghasilan tidak kena pajak yaitu 1. Penghasilan sebesar Rp54 juta untuk wajib pajak pribadi dan Rp54 juta untuk istri yang memiliki penghasilan yang telah digabung dengan penghasilan suami. Uang tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk wajib pajak yang menikah dan tambahan untuk anggota keluarga kandung. Dasar hukum PPh 21. Yang pertama, pengenaan PPh pasal 21 berdasarkan kepada peraturan pemerintah dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernomor Per 32 atau PJ atau 2015
yang mengatur tentang pembebanan penghasilan kena pajak atas semua profesi yang dilakukannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang pajak penghasilan yang harus dibebankan kepada setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan atas profesinya. Dasar hukum yang mengatur PPh pasal 21 ini pun diperkuat dengan adanya keputusan Menteri Keuangan nomor 101 atau PMK titik 010 per atau 2016 dan nomor 102 atau PMK titik 010 atau 2016 yang mengatur dasar-dasar pengenaan hukum penghasilan yang wajib dipotong pajak. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Nomor 1, Riana Larasati berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar 8 juta rupiah. Riana Larasati telah membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun sebesar 300.000 per bulan dan harus membiayai biaya jabatan sebesar 5% kepada perusahaan. Meskipun sudah memenuhi wajib pajak, tapi Riana belum memiliki NPWP. Maka cara perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan adalah, oke, ini dia. Yang pertama ada gaji sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pengurangnya sebesar 300.000 rupiah. Dari biaya jabatannya itu, yang tadi sudah disebutkan, sebesar 5% dikali 8 juta rupiah, yang hasilnya itu sama dengan 400.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah dana pensiun ditambah biaya jabatan. Dana pensiunnya di mana sebesar 300.000 dan biaya jabatannya sebesar 400.000 rupiah, maka ditambahkan yang menghasilkan 400 ditambah 300 sebesar 700.000 rupiah. Penghasilan netonya 8 juta rupiah dikurangi 700.000 rupiah. 700.000 rupiah itu sama dengan adalah dari dana pensiun plus biaya jabatan. Jadi 8 juta diambil 700.000 rupiah sama dengan 7.300.000 rupiah dikali penghasilan per 1 tahun atau 12 bulan sama dengan 87.600.000 rupiah. Jadi penghasilan neto dalam 1 tahunnya itu 87.600.000 rupiah. Untuk PTKP-nya itu sebesar 54 juta rupiah. Dan untuk PKP-nya itu sebesar 87.600.000 rupiah dikurangi 54 juta rupiah sama dengan 33.600.000 rupiah. Lapisan kena pajaknya itu 50 juta rupiah dikali 6% sama dengan 3 juta rupiah. Jadi 7.600.000 rupiah dikali 18% sama dengan 1.368.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang dalam setahun yaitu 3 juta rupiah ditambah 1.368.000 rupiah sama dengan 4.368.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang selama sebulan yaitu 4.368.000 rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 364.000 rupiah. Oke, demikian dari sini presentasi saya mengenai perpajakan dari materi itu PPh pasal 21. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.